Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi bacaan kita terhadap kitab Al-Mandhumah Al-Mimiyah fi Al-Wasaya wal Adab Al-Ilmiyah karya Syekh Hafidh Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala. Pada malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan selesai dari kitab ini, alhamdulillah, karena sisa beberapa bait di bait-bait penutup yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Kata beliau rahimahullah di bait berikutnya, yaitu bait 232, wa qunut bainar roja wal khawfi kum abada takshad dunuba wa tarju afwa dzil karomi. Ini nasihat penutup beliau di antara yang beliau katakan kepada kita pada bait ini. Wa qunut, kunutlah, maksudnya selalulah taat. Karena makna al-kunut mudawamatu at-ta'ah wa mulazamatu al-ibadah. Kunut itu selalu taat, selalu beribadah. Berarti beliau menasihatkan di bait ini, selalulah kamu beribadah kepada Allah dan selalulah kamu melakukan ketaatan. Ini tentunya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala di Quran. Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Wahai orang-orang yang beriman, selalulah ruku, selalulah sujud, selalulah beribadah kepada Rabbmu. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur isma rabbik wa tabattal ilaihi tabtila." Selalulah kamu mengingat Rabbmu dan ya, tekunlah beribadah kepadanya. Jadi kita disuruh tekun beribadah. Sampai kapan? Ya sampai meninggal. Allah berfirman, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembah Rabbmu sampai datang kepada kamu kematian. Sembah Rabbmu sampai datang kepada kamu kematian. Ini kata Allah. Maka ini nasihat yang sangat bagus ini dari nasihat penutup dari beliau. Wa qunut, selalulah kamu kunut, selalulah kamu taat. Wa bainar roja wal khawfi kum abada. Setelah itu beliau katakan, antara rasa harap dan rasa takut kum abada. Lakukanlah ibadah itu selama-lamanya. Artinya kamu harus kunut, maksudnya kamu harus ibadah yang dibarengi ada rasa harapan, mengharap pahala dari Allah, dan ada rasa takut. Harus takut juga terhadap dosa yang kita jatuh di dalamnya. Tidak boleh kita hanya berharap pahala saja tanpa mengkhawatirkan dosa yang kita lakukan. Karena kita ini tidak pernah
bebas dan terlepas dari yang namanya dosa. Maka kita harus beribadah kepada Allah dengan mengharap pahala dari Allah dan takut akan dosa-dosa kita. Taksyad dunuba wa tarju afwa dzil karami. Yaitu kamu takut terhadap siksaan dari dosa-dosa yang kamu lakukan dan kamu juga berharap ampunan dari Allah yang maha karam, yang maha mulia, yang maha pemurah. Inilah kita ya yang dianjurkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara ciri dan sifat orang baik hamba Allah adalah ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab. Mereka itulah orang-orang yang berdoa kepada Allah, mengharapkan kepada Rabb-nya hal yang bisa mendekatkan mereka kepada Allah, siapa yang lebih dekat di antara mereka. Wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna adzabah. Mereka selalu mengharap rahmat Allah dan takut siksaan Allah. Ini cirinya mereka. Maka harus ada ini. Kita beribadah kepada Allah, terus berharap pahala darinya, serta takut dosa yang kita lakukan. Kemudian beliau berkata di bait 233, fal khaufu ma awrasat taqwa wa hassa ala mardati rabbi wa hajril ismi wal asimi. Masya Allah. Itu rasa takut fungsinya adalah akan menyebabkan ketakwaan. Ketika muncul rasa takut, maka akan muncul rasa takwa. Karena kalau kita takut kepada Allah, maka kita akan melakukan perintah dan meninggalkan larangan. Dan itu makna takwa. Itulah makna takwa. Sekaligus juga wahatta ala mardati rabbi. Dan adanya rasa takut itu akan mendorong kita untuk mendapatkan ridho Rabb. Ridhonya Allah. Wahajril ismi wal asim. Dan akan menyebabkan kita meninggalkan dan menjauhi yang namanya dosa dan orang yang melakukan dosa. Karena kadang kita alhamdulillah mampu menjaga diri dari dosa dan maksiat. Tapi dengan adanya teman yang tidak baik, membuat kita juga terseret dalam dosa. Oleh karena itu dimaklumi, kisah yang membunuh 100 orang itu, iya. Jadi dia itu sudah membunuh 99 orang. Terus dia pergi ke rahib ahli ibadah. Dia bertanya kepadanya, apakah masih, dia ceritakan, saya sudah membunuh 99 orang. Apakah masih ada pintu tobat untukku? Karena ahli ibadah, ya, dia berkata, dia tanpa ilmu, tidak ada lagi pintu tobat untukmu. Akhirnya, karena merasa putus asa dan terlanjur, kalau begitu, ya, kita harus terus membunuh. Akhirnya dia bunuh orang tadi itu yang menjawabnya. Genaplah 100. Kata para ulama, dia dibunuh karena kebodohannya. Dia dibunuh karena kebodohannya. Kemudian dia namanya orang sudah dapat hidayah. Dia mencari lagi orang. Dia bertanya kepada orang siapa yang punya ilmu. Maka dia ditunjukkan kepada orang yang berilmu. Setelah itu dia bertanya, saya telah membunuh 99 tadi. Tadinya. Kemudian saya bertanya kepada ahli ibadah, apakah saya memiliki pintu tobat? Dia bilang tidak. Maka saya juga bunuh dia. Sehingga genap 100. Kemudian dia bertanya kepada orang itu, apakah masih ada pintu tobat? Karena saya ini sudah 100 orang saya bunuh. Kata orang alim itu, apa
yang menghalangi kamu dari pintu tobat. Iya. Artinya masih terbuka selama kamu masih hidup. Iya. Maka karena mendengarkan itu dan tentunya dia tidak bunuh orang itu. Dan baiknya ini orang alim dia bilang, kamu tinggalkan negerimu. Karena di negerimu orang-orang tidak baik. Kamu pergi ke negeri fulan, disebutkan namanya, di sana orang-orang beribadah kepada Allah. Sudah dia tinggalkan negerinya, dia pergi ke tempat yang baik. Tapi qadarullah meninggal di tengah jalan. Tidak sampai ke sana. Tidak sampai ke sana. Tapi titik poin kita adalah, ini orang alim mengarahkannya untuk meninggalkan teman-teman yang tidak baik. Karena kadang begitu. Orang sudah tobat tapi pergaulannya tidak bagus. Orang-orang yang di daerahnya tidak bagus. Ya, sehingga mudah lagi dia jatuh dalam kesalahan. Makanya beliau sebutkan di sini. Ya, dengan adanya rasa takut. Kita akan meninggalkan dosa dan pendosa. Orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang berdosa. Ini fungsinya rasa takut kepada Allah. Kalau roja apa? Kalau rasa harap apa fungsinya? Kata beliau di bait 234. Kadar roja ma'ala hada yahussu litas dikin bimau'udi rabbi bil jazal azimi. Demikian pula rasa takut. Rasa harap. Ketika kita beribadah mengharap pahala dari Allah, maka ini akan menyebabkan ketakwaan juga. Sama. Akan menyebabkan ketakwaan juga. Dan mendorong untuk membenarkan mau'ud. Janji dari Allah. Dengan pahala yang besar. Ketika kita tidak punya harapan lagi dalam hidup ini. Berarti kita tidak harapkan adanya janji dari Allah. Tidak ada pembenaran terhadap janji Allah. Dan kalau muncul rasa harapan, maka kita akan membenarkan apa yang Allah janjikan untuk kita. Walaupun kita belum lihat. Kan kadang kan janji Allah itu bukan berupa balasan dunia. Tapi balasan akhirat. Ini membutuhkan apa? Hati yang jujur. Membutuhkan hati yang jujur. Ya karena ya kadang sebagian orang ketika Allah berjanji untuk mengabulkan doanya, kadang dia akan ngomong, saya telah berdoa tapi tidak dikabulkan. Tapi tidak dikabulkan. Kadang seperti itu. Karena kadang seorang hamba tidak paham bagaimana itu bentuk pengabulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW telah menjelaskan bahwa kadang Allah mengabulkan doa itu dengan salah satu dari tiga. Kadang dikabulkan apa yang diminta, kadang dihindarkan dari bahaya yang lebih baik daripada dia dikasih yang dia minta, kadang permintaan itu disimpan untuknya nanti di akhirat. Saat semuanya tidak ada, doanya itulah yang datang. Doanya itulah yang datang. Tapi kadang hamba begitu. Dia sudah minta-minta, tidak ada, dia lihat. Kadang dia bilang, saya setelah berdoa tapi tidak dikabulkan. Ini kenapa muncul begitu? Putus harapan. Putus harapan. Nah walaupun tidak dikabulkan, kita berdoa sudah ada balasan. Nah kita dapat pahala dengan hanya berdoa. Kita dapat pahala dengan hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena doa itu ibadah. Anggaplah. Seandainya saja ya, kalau berdoa kita tidak ada janji dikabulkan. Berdoa itu kan sudah dapat pahala. Karena berdoa adalah apa? Ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah. Bagaimana lagi kalau sudah ada janjinya? Kalau kita berdoa pasti dikabulkan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Rob kalian berdoa kepadaku saya akan kabulkan. Ini harus kita yakin di situ. Gimana supaya kita yakin? Nah ini rahasianya. Munculkan harapan. Kita itu harus selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan harapan yang tinggi. Dengan harapan yang tinggi. Tidak boleh kita berputus asa.
Makanya tidak ada orang yang berputus asa kecuali pasti merugi. Tidak ada orang yang putus asa kecuali pasti merugi dan kecuali pasti sesat. Allah berfirman, "Wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun." Tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali pasti dia akan sesat. Pasti dia akan sesat. Maka ini rasa harapan ini perlu kita munculkan dalam hidup ini. Kemudian beliau berkata, beliau ingatkan supaya tidak boleh berlebihan. Karena tidak boleh ini porsi rasa takut berlebihan. Sebagaimana juga porsi harapan tidak boleh berlebihan. Harus pertengahan. Iya. Kata beliau, wal khawfu in zada afdalil kunuti kama yufdir raja'u li amnil makri wan niqami. Rasa takut. Kata beliau, jika berlebihan itu akan menyebabkan keterputusasaan. Ketika orang terlalu takut, maka sebabnya nanti dia akan putus asa. Kalau berlebihan. Kalau berlebihan. Iya. Antum tahu kenapa itu orang Khawarij ketika ada pelaku dosa besar, jatuh dalam dosa besar, dia langsung bilang pelaku dosa besar kekal di neraka. Kekal di neraka. Kenapa? Karena rasa takutnya terlalu tinggi. Sementara orang-orang Murji'ah lawannya lagi. Lawannya berlebihan dalam menetapkan rasa harapan. Sehingga siapapun pelaku dosa, maka sama keimanannya dengan keimanannya Abu Bakar. Itu orang Murji'ah. Maka ini kata beliau, rasa takut kalau berlebihan itu akan mengantarkan kepada keterputusasaan. Kama sebagaimana juga yufdir roja, rasa harapan yang berlebihan itu akan menyebabkan seorang itu merasa aman dari makar dan siksaan Allah. Dari makar dan siksaan Allah. Maka tidak boleh berlebihan. Tidak boleh berlebihan rasa takutnya sehingga menyebabkan akan putus asa, dan tidak boleh juga berlebihan rasa harapannya sehingga akan menyebabkan apa? Rasa aman dari makar, dari siksaan Allah. Tidak boleh. Dua-duanya itu akan membuat kita merugi. Berlebihan rasa takut, kita akan sesat. Dan berlebihan rasa harapan, kita juga akan merugi. Allah katakan, "Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun." Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Makanya beliau katakan, "Fala tufarrito wala tufrito wa kun wasato. Wa mitla ma amara rahmani fastakimi." Masya Allah. Kamu kata beliau, jangan tufarrit. Jangan kamu menyepelekan. Wala tufrit. Tapi jangan juga kamu berlebihan. Jadi jangan kamu menyepelekan sesuatu, menganggap apa ini. Iya. Tapi jangan juga kamu berlebihan menghukumi sesuatu. Wakun wasato. Jadilah kamu orang yang pertengahan antara rasa takut dan rasa harapan. Wa mithlu ma amara rahmanu fastaqim. Dan kamu istiqomalah seperti yang diperintahkan oleh Allah. Allah berfirman, "Fastaqim kama umirta." Beristiqomalah kamu sebagaimana kamu diperintah. Wala tatagaw. Jangan kamu melampaui batas. Kamu beristiqomalah sesuai dengan perintah Allah. Jangan pernah kamu melewati batasan. Iya. Istiqomah sebagaimana kamu diperintah. Istiqomahlah kamu sebagaimana kamu diperintah. Kemudian beliau katakan, saddid wa qarib wa abshir wasta'in bigudu wa birrawahi wa adlij qasidan wadum. Masya Allah. Kata beliau berikutnya, saddid.
Iya, kamu lakukanlah amalan itu sesuai dengan sunnah. Itu namanya istiqomah. Waqarib. Kalau tidak bisa, mendekati. Lakukan amalan itu sesuai dengan sunnah. Kalau tidak bisa persis, dekati sunnah. Iya, dekati yang sunnah. Wa abshir. Kalau kamu mampu melakukan itu, berbahagialah, bergembiralah. Wasta'in bigudu wa birrawahi wa adlij qasidan wadum. Kemudian kata beliau, kamu mintalah pertolongan, ya, carilah bantuan dengan cara, ya, berpagi-pagi, kalau memang itu amalannya harus dilakukan pagi-pagi. Wabir rawah, atau dengan, ya, bersore hari, kalau memang itu adalah amalan dilakukan di sore hari. Wa adlij, dan lakukan di akhir malam, kalau memang itu amalan dilakukan di akhir malam. Qasidan wadum, dengan pertengahan dan teruslah. Enggak usah kamu berlebihan. Kamu lakukan amalan itu pertengahan. Kamu sholat malam, kamu juga tidur. Kamu berpuasa di siang hari, kamu juga harus berbuka. Harus berbuka. Iya. Dan teruslah seperti itu. Walaupun sedikit. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ahabbul amal ilallah adwamuha wa in qol. Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amalan yang terus menerus dilakukan walaupun sedikit. Amalan yang terus dilakukan walaupun apa? Sedikit. Makanya kata Nabi SAW, ya ayuhan nas, khudhu minal amali ma tutiqun. Wahai sekalian manusia, ambillah, lakukanlah amalan itu apa yang kalian mampu. Jangan paksakan diri. Walaupun saat kita bersemangat, lebih baik kita sholat malam ini berapa, tidak dipaksakan, tapi besok bisa dilakukan. Lusa masih bisa, setelahnya lagi masih bisa. Daripada malam ini langsung banyak, tapi besok tidak mampu lagi. Iya, tidak mampu lagi. Ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi meminta arahan terkait dengan puasa. Iya, kata Nabi, kamu berpuasa 3 hari dalam sebulan. Dia bilang saya mampu lebih dari itu. Dia bilang, Nabi katakan Senin Kamis. Tapi dia bilang lagi, saya mau lebih mampu daripada itu. Bisa lebih dari itu. Puasa Daud. Sehari berpuasa, sehari berbuka. Dia bilang, saya bisa lebih dari itu. Kata Nabi, tidak ada lagi lebih baik daripada itu. Tidak ada lagi lebih baik daripada itu. Artinya pertengahan, jangan sampai. Ya, ini tadi sahabat yang bertanya itu, akhirnya waktu itu dia lakukan sholat, dia puasa Daud. Saat usianya sudah mulai tua, dia bilang, kalau seandainya saya ambil dulu itu nasihatnya Nabi yang pertama, cukup 3 hari sebulan atau Senin Kamis. Iya, waktu itu saya bilang, bisa saya setiap hari. Tapi kan Nabi bilang, tidak ada lagi lebih baik daripada itu. Ini menunjukkan bahwa ambil amalan itu sesuai yang kalian mampu saja. Kita tahu kadar diri kita masing-masing. Kita tahu, masing-masing kita tahu diri kita. Makanya kata Nabi, ya ayuhan nas, khudhu minal amali ma tutiqun. Wahai sekalian manusia, ambillah, lakukanlah amalan itu apa yang kalian mampu. Yang kalian mampu itu yang diambil dan lakukan. Wadum, dan istiqomalah di atas hal itu sudah bagus. Iya, dan hindari yang namanya penyakit dalam beramal, yaitu beliau berkata,
Famitlu ma khanatil kaslana himmatuhu fatolama hurimal mumbittu bisya'ami. Beliau berkata, jangan seperti pemalas. Jangan seperti pemalas. Yang bagaimana? Khobat himmatuhu. Yang tidak ada cita-citanya. Tidak ada tujuan hidupnya. Iya. Jangan kamu jadi seperti itu. Fatolama hurimal mumbit. Fatolama hurimal mumbattu bisa'ami. Seringkali kata beliau orang itu berhenti di tengah jalan saat beramal karena adanya rasa sa'am, adanya rasa jenuh. Hindari itu. Malas dan rasa bosan untuk beramal. Iya, dua penyakit itu. Untuk menghilangkan jenuh, untuk menghilangkan rasa bosan, itu tadi kita punya tujuan hidup. Kita ini hidup untuk apa? Kita ini hidup untuk dunia atau untuk akhirat? Kita ini untuk hidup untuk makan dan minum saja atau untuk beribadah kepada Allah? Kalau hanya makan dan minum, kita akan hidup seperti hewan. Kita akan hidup seperti hewan ternak. Kan hewan ternak itu, dia bangun pagi-pagi bagaimana bisa makan, bisa tidur, bisa kawin. Iya. Tidak ada beban syariatnya. Tidak ada beban syariatnya. Tidak. Kita hidup harus punya tujuan. Terus, untuk menghilangkan rasa bosan, lakukan amalan itu yang mampunya saja. Yang kita rasa, saya bisa istiqomah di atas hal ini. Setelah itu beliau berkata di bait 239, ya. Wadum alal baqiyatis solihat wahau kil was'alillah rizqon husna mukhtatami. Masya Allah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wadum, dan teruslah alal baqiyatis solihat, untuk melakukan amalan-amalan soleh yang baqiat, yang akan kekal pahalanya. Yang kita akan jumpai nanti sampai di kuburan kita, sampai kita dibangkitkan oleh Allah. Wahaukil, dan selalu mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, upaya, kekuatan kecuali atas bantuan dari Allah. Jangan merasa tertipu dengan dirimu. Sekuat apapun kamu ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Was'alillah rizqon husna mukhtatami. Mintalah kepada Allah rezeki supaya kamu diberikan karunia, pemberian, ya, husnul khotimah. Karena bahaya kadang kita tertipu dengan diri kita, kita sudah beramal soleh, amal soleh, amal soleh, tertipu, lupa minta kepada Allah supaya kita ditutup dengan amalan baik dalam kehidupan ini. Iya. Jangan lupa berdoa kepada Allah. Serajin apapun kita, jangan lupa berdoa kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah supaya kita bisa istiqomah. Supaya bisa istiqomah. Wadra ilallahi fit taufiqi mubtahila fahuwal mujibu wa ahlul manni wal karomi. Ini bait terakhir. Setelah itu beliau hanya mengucapkan doa beberapa bait setelahnya. Ini bait terakhir dari nasihat beliau. Wadra ilallah. Mohonlah taufik kepada Allah dengan penuh kerendahan. Penuh, ya, tadarru', penuh kerendahan. Jangan kesombongan. Minta taufiknya penuh kerendahan. Mubtahilah, dalam keadaan kamu, ya,
sepenuh hati meminta kepadanya. Fahuwal mujib. Maka dia Allah Subhanahu wa taala yang maha mengabulkan doa. Wa ahlul manni wal karam. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki karunia dan kemuliaan. Minta kepadanya. Setelah itu karena belum mengingatkan kita untuk meminta kepada Allah, maka belum menutup bait syair ini, nasihat-nasihat beliau ini dengan doa. Jadi setelahnya itu isinya adalah doa. Mulai dari bait 241 sampai akhir. Kata beliau, ya Rabbi ya Hayyu ya Qayyumu magfiratan lima janaitu minal isyani wal lamami. Wahai Rabb, wahai yang maha hidup, wahai yang terus mengurus makhluknya, Qayyum, saya memohon ampunanmu untuk jana itu apa yang saya lakukan. Minal isyan, dari maksiat-maksiat, wal lamam, dan dosa-dosa. Wamnun alayya bima yurdika waqdihili min i'tiqadin wa min fi'lin wa min kalimi. Tunjukkanlah kepadaku ya Allah untuk melakukan bima yurdik, melakukan perkara-perkara yang engkau ridhoi. Waqdihili, dan tetapkan itu untukku, takdirkan itu untukku. Min i'tiqadin, apakah berupa keyakinan, wa min fi'lin, atau berupa perbuatan, wa min kalimi, atau berupa perkataan. Wa alidinak wansur nasirihi kama wa'attahum rabbana fi asdaqil kalimi. Tinggikanlah agamamu, tolonglah orang-orang yang menolongnya, orang-orang menolong agamamu. Kama, sebagaimana, wa'attahum rabbana, sebagaimana engkau janjikan kepada mereka, wahai Rabb kami, fi asdaqil kalimi, di perkataan yang terbaik, yaitu di Quran. Wa qasim bi ba'sika rabbi hizba qadilih wa rudda kaidal a'adi fi nuhurihimi. Binasakanlah, hancurkanlah golongan yang menelantarkan, mendurhakakan, memusuhi dengan azabmu, wahai Rabb. Kembalikanlah warudda, kembalikanlah kaidal a'adi, makarnya orang-orang yang memusuhi agamamu, fi nuhurihim, ke leher-leher mereka sendiri. Kemudian setelah itu beliau berkata, washdud alaihim bizilzalin wadamdamatin kama fa'alta bi ahlil hijri fil kidami. Keraskanlah hukumanmu, siksaanmu atas mereka dengan zilzal, dengan gempa, ya wadamdamah, dan goncangan, kebinasaan sebagaimana engkau lakukan terhadap penduduk kota Hijr di masa lalu. Waj'alhumu rabbana lil khalqi mau'idatan wa ibratan ya syadidal batashi wan niqami. Wahai Rabb, jadikanlah mereka sebagai nasihat dan pelajaran bagi manusia. Itu orang yang kau binasakan itu. Kalau mereka durhaka kepadamu, engkau binasakan. Jadikanlah mereka sebagai nasihat yang mendalam. Wa ibrah, dan pelajaran, ya, bagi manusia. Ya syadidal batashi wan niqami, wahai zat yang keras siksaannya, keras azabnya. Tsumma salatu alal ma'sumi min khata' Muhammadin khairu rusulillahi kullihimi. Kemudian salawat Allah semoga selalu terlimpah, tercurahkan kepada manusia yang maksum, yang terjaga dari kesalahan, yaitu Muhammad, utusan Allah yang terbaik dari seluruh utusan sebelumnya. Wal ali was sahbi tsumma tabi'ina lahum
Wa tamma nadmi bihamdillahi din ni'ami. Juga salawat Allah kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik. Wa tamma nadmi, dan tamatlah nadomku bihamdillahi din ni'ami, dengan memuji Allah yang memiliki berbagai macam kenikmatan. Ini akhir dari perjalanan kita membaca kitab ini, ya, Al-Mandhum Al-Mimiyah fi Al-Wasaya wal Adab Al-Ilmiyah, karya Syekh Hafidh Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullah, terdiri dari 248 bait, yang mana belum mulai dengan menyebutkan keutamaan ilmu, ya, kemudian wasiat terhadap beberapa yang terkait dengan ilmu. Setelah itu beliau fokus pada wasiat untuk berpegang dengan Quran, kemudian berpegang dengan hadis Nabi. Setelah itu berwasiat untuk perhatian terhadap ilmu alat. Ilmu alat yang membuat kita paham syariat, bahasa Arab, yang lainnya, dan yang lainnya. Dan juga di setelah pembahasan itu, beliau ingatkan kita dari ilmu yang berbahaya. Seperti ilmu kalam, ilmu filsafat. Hati-hati darinya. Ilmu perbintangan. Hati-hati darinya. Ilmu perdukunan. Dari yang dilakukan oleh paranormal, tukang sihir, peramal, dan yang semisalnya. Beliau ingatkan kita dari ilmu itu. Setelah itu, beliau tutup dengan nasihat-nasihat penutup seperti yang kita baca tadi. Dan terakhir, beliau tutup dengan doa. Dengan ini alhamdulillah kita sudah tamat dari kitab ini. Alhamdulillah, ya, atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita membaca kitab yang sangat mulia ini, yang sangat utama ini, ya, yang penuh dengan faedah, yang mana ini adalah, kalau tidak salah tulis, ini berarti pertemuan ke-34. Jadi sudah 34 kali kita, ya, membahas, ya, kitab yang ada di hadapan kita. Alhamdulillah, semoga bermanfaat, dan apa yang benarnya itu semata dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang kurang serta kesalahan itu adalah karena kekurangan dan kesalahan kami. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.